Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Cara Hidup Jemaat Pertama. Saudara, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ibadah umat perjanjian baru adalah hidupnya sehari-hari yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, yang namanya ibadah bagi kita umat perjanjian baru bukan hanya ketika kita berada di gedung gereja, berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman, dan memberikan persembahan. Kalau itu namanya ibadah berjemaat. Sedangkan ibadah yang sejati adalah hidup kita. Dengan begitu, bagaimana kita menggelar atau menjalani hidup ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, hidup yang seperti apa yang harus kita gelar? Jawabnya, tentu hidup yang seperti Yesus. Mungkin saudara bertanya, hidup seperti Yesus itu yang bagaimana atau yang seperti apa? Hidup seperti Yesus adalah hidup seperti yang diperagakan jemaat pertama atau jemaat mula-mula, di mana walaupun menghadapi tekanan hidup yang berat, bahkan tidak jarang harus kehilangan kenyamanan dan terancam jiwanya, iman mereka tetap kuat, mereka tangguh, mereka berani menghadapi, bahkan mereka bisa melaluinya dengan baik. Tidak hanya itu, melalui hidup mereka, banyak jiwa bisa dimenangkan, dan jumlah orang percaya terus bertambah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dinyatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, kalau kita perhatikan, orang percaya saat ini, sekarang ini, pergumulan hidupnya jauh lebih ringan kalau dibandingkan dengan jemaat mula-mula. Tidak harus mengalami ketakutan, kehilangan harta benda, atau kenyamanan hidup. Justru secara umum aman dan nyaman. Apalagi tinggal di negara yang memiliki toleransi beragama seperti di Indonesia. Ironinya, kebanyakan justru bangunan imannya tidak kuat, rapuh, dan gampang sekali meninggalkan Tuhan. Hidupnya tidak banyak yang bisa dijadikan teladan. Sebaliknya, banyak yang tidak hanya sama dengan orang-orang di luar Kristen, tetapi bahkan jadi batu sandungan. Tentu, hidup yang demikian bukan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan ibadah yang sejati. Kenapa bisa begitu? Karena hidupnya tidak mencontoh hidup jemaat pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan saudara, hidup jemaat mula-mula dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan berdoa. Bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Kalau mau mengakui, kita tidak hanya tidak tekun dalam belajar firman dan berdoa, bahkan tidak sedikit yang malas. Jadi kebanyakan orang Kristen sekarang sebenarnya cuma sekedar berstatus Kristen,
tetapi tidak berkeadaan sebagai orang Kristen. Iya, saudara, karena mereka tidak memahami firman dengan benar. Kalaupun memahami, pada umumnya pemahamannya sangat dangkal kalau tidak boleh dibilang salah. Kenapa? Karena pemahaman firman-Nya selalu diarahkan kepada berkat-berkat jasmani saja. Padahal pemahaman firman yang benar harus terarah kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Kehidupan doanya pun tidak bagus. Akibatnya ibarat HP itu selalu lowbat karena tidak terkoneksi dengan sumbernya, sumber listrik. Orang yang tidak memiliki kehidupan doa yang memadai sejatinya tidak memiliki kehidupan, walaupun secara fisik memang hidup. Betul, saudara. Selama tidak terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus sendiri, dalam arti tidak memiliki relasi yang patut dengan Tuhan, tidak memiliki kehidupan doa yang teratur, mana mungkin orang bisa menggelar hidup yang berkualitas? Belum lagi kalau diperiksa ibadahnya. Umumnya orang Kristen pergi ke gereja cuma seminggu sekali. Ya bisa jadi ini karena keadaan pandemi ini. Tetapi seandainya tidak, ya paling banyak 2 atau 3 kali. Itu pun mereka yang rajin. Itu pun tidak banyak. Maksud saya, tidak semua orang Kristen. Padahal yang dilakukan jemaat pertama itu tiap-tiap hari, saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sangat jelas kan, saudara? Dikatakan mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Perhatikan, saudara, mereka sehati itu artinya tidak ada yang memaksa. Semua dilakukan dengan kerelaan, dengan sadar dan tulus. Itulah cara hidup jemaat pertama yang sudah terbukti menghasilkan iman yang kokoh, serta membawa banyak orang mengalami pertobatan. Itulah yang harus kita contoh, saudara, supaya kita ini benar-benar layak disebut Kristen. Jangan saudara puas hanya berstatus Kristen. Saudara harus sadar dan mengerti betul bahwa status Kristen itu tidak pernah menyelamatkan. Kita harus benar-benar Kristen atau berkeadaan Kristen, yang artinya memiliki hidup seperti Yesus, yang mana telah diperagakan dan dicontohkan oleh jemaat mula-mula. Dan itulah sesungguhnya ibadah yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.